أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Babu sholatil khawf. Idza kana al-qitalu mubahan wal aduwwu fi ghairi jihadil qiblati. Apabila terjadi peperangan yang hukumnya diperbolehkan, wal aduwwu fi ghairi jihadil qiblati, dan musuh tidak berada di arah kiblat. Farraqal imamun nasa firqatain, maka seorang imam memecah jamaahnya menjadi dua kelompok. Kita akan membahas tata cara sholat lagi perang. Saking harus dijaganya, meskipun lagi perang, itu sholat nggak boleh ditinggalkan. Namanya sholat khauf, dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir. Nah, ini tata caranya apabila musuhnya itu bukan berada di arah kiblat. Kalau kiblat ke sana, musuhnya di sono, di sono, di sono. Nah, nanti imam sholatnya itu membentuk prajuritnya dengan dua firqah, dua kelompok. Firqatan, satu kelompok, taqifu fi wajhil aduwi, berjaga menghadap ke arah musuh. Satu kelompok tuh menjaga daripada musuh yang tidak menghadap kiblat itu. Wa yusolli bi firqatin rakaatan, sementara imam memimpin sholat pada kelompok yang kedua rakaatan, satu rakaat. Tadi dibikin dua kelompok, satu jagain musuh, satu ngikut sholat jamaah bersama imamnya. Fa idza qama ila tsaniyati, maka tatkala imam itu berdiri ke rakaat yang kedua, nawau mufaraqatahu, maka itu kelompok yang kedua niat mufaraqah dari imam. Wa atammu munfaridin, dan mereka menyempurnakan sholatnya secara munfarid. Tadi imam mimpin kelompok yang kedua, yang satu lagi jagain. Maka ketika imam naik dari rakaat satu ke rakaat kedua, jadi rakaat pertamanya bareng-bareng jamaah. Nah, nanti rakaat kedua imam naik, itu kelompok yang kedua bersama imam nerusin sholatnya sendirian. Udah mufaraqah aja, imamnya masih diri nih. Rakaat kedua Fatihah, udah makmumnya biar cepat. Wa dhahabu ila wajhil aduwi, namun ia pergi, kelompok yang sudah selesai sholatnya, ila wajhil aduwi, untuk menjaga daripada serangan musuh. Jadi dia menggantikan kelompok yang pertama. Yang pertama jaga itu. Kelompok kedua yang tadinya sudah jamaah
selesai cepet-cepet bangun gantian, sehingga masuk kelompok yang pertama yang ngejagain dari awal. Wajah ulaika, namun datang kelompok pertama yang ngejagain dari musuh, ilal imami, kepada imam. Wa huwa qaimun, sementara imam dalam keadaan berdiri. Jadi rakaat keberapa itu? Kedua. Fi sholati, di dalam sholatnya. Yaqra'u, masih baca dia. Kan tadi dia nungguin itu imam. Kalau kelompok pertama udah selesai, dia munfarid karena mufaraqah. Ini imam masih nungguin rakaat kedua. Selesai itu jamaah, atau kelompok pertama masuk, nemuin imamnya kan masih diri dalam keadaan rakaat kedua. Fayuhrimun, sementara mereka memulai takbiratul ihram. Jadi masuk tuh gantian sip kedua nih, imamnya tetap dia masih rakaat kedua. Wa yaquthu lahum, dan imam menunggu mereka biqadril fatihati, seukuran fatihah, wa suratin qasiratin, dan membaca surat yang pendek. Berarti itu kelompok kedua yang tadi barengan sama imam, ketika mufaraqah buru-buru tuh jangan kelamaan, sebab imamnya masih diri. Selesai bangkit jagain dari musuh. Nah kelompok pertama ini yang jagain musuh datang ke imam, menemukan imamnya masih diri, buru-buru takbiratul ihram. Fa'idha jalasa, maka tatkala imam duduk, litasyahudi, untuk tasyahud awal. Qamu, itu kelompok yang sudah masuk tuh, kelompok pertama yang tadinya jagain lalu udah masuk, bangkit. Wa atammu li anfusihim, dan mereka menyempurnakan sholatnya dengan sendirian. Jadi pas rakaat kedua kan yang ikut kelompok pertama itu udah gantian bareng. Imam ruku dia ruku, imam i'tidal dia i'tidal, imam sujud dia sujud, imam duduk dia duduk, imam sujud sujud. Tasyahud awal nih. Nah, tasyahud awal, ketika tasyahud awal itu kelompok yang baru masuk tuh setelahnya menyempurnakan sholatnya dengan sendirian tanpa niat mufaraqah boleh saat itu. Di 2 rakaat 2 jamaah rapi itu. 1 rakaat buat kelompok yang kedua karena yang satu masih jagain. Nanti 1 rakaat lagi buat kelompok pertama. Sampai mana? Sampai tasyahud awal. Artinya setelah tasyahud awal itu kelompok yang baru masuk nyempurnain sholatnya sendirian tanpa niat mufaraqah boleh. Wa yutilu huwa, dan imam memanjangkan at-tasyahhuda, tasyahudnya. Summa yusallimu bihim, kemudian ia salam bihim, dengan mereka, ya, dengan rakaat, dengan kelompok yang pertama. Jadi imam tasyahud tuh berarti bagi kelompok yang baru masuk kan dia masih rakaat pertama, sebab tadi dia masuk imam udah rakaat kedua. Dia masuk nih mendapati imam udah diri rakaat kedua, berarti dia kurang berapa rakaat? 1 rakaat. Ini kalau yang sholatnya 2 rakaat. Maka ketika tasyahud tuh imam dia menambahkan 1 rakaat, boleh imamnya setelah itu salam, atau yang bagusnya ya sebagaimana yang di sini imam nungguin dia sampai tasyahud. Jadi ketika tasyahud otomatis yang pertama langsung naik sendirian. Nah imam masih tasyahud tuh, nanti salamnya bareng. Kalau sholatnya 2 rakaat. Jadi kalau sholatnya 2 rakaat. Fa'in kanat maghriban, maka apabila sholatnya maghrib berarti 3 rakaat. Sholat bil ula, maka imam memimpin sholat pada kelompok yang pertama rakaat ini sebanyak 2 rakaat. Nanti ketika 2 rakaat dia udah mufaraqah langsung, imamnya masih nungguin nih di rakaat ketiga. Wabil tsaniyati, dan pada kelompok yang kedua rakaatan imam memimpin 1 rakaat. Jadi imam masuk ya rakaat mau ketiga nih, masuk nih kelompok yang kedua yang tadinya ngejagain. Berarti dia masuk berapa rakaat nih? 2. Ketika imam tasyahud akhir dia langsung masuk nungguin sampai salam bareng-bareng. Auruba'iyatan, atau sholat yang dilakukan adalah 4 rakaat. Sholat bikulli firqatin rakaataini, maka imam
memimpin sholat pada setiap kelompoknya rokaat ini 2 rakaat. Ya, umpama kelompok yang pertama 2 rakaat. Nanti ketika tasyahud awal, ya dia mufaroqah aja langsung. Imam diri naik rakaat ketiga, masuk kelompok yang kedua. Imam tasyahud akhir, dia kan masih kurang nih 2 rakaat. Kalau baru masuk, nah imam tungguin aja di tasyahud akhir. Buru-buru dah tuh, sehingga mendapatkan salamnya bareng-bareng. Fa'in farraqahum arba'a firaqin, maka apabila imam memecah mereka menjadi 4 kelompok, wa shalla bi kulli firqatin rakaatan, dan imam memimpin sholat pada setiap kelompoknya 1 rakaat, shahha maka sah sholatnya. Umpamanya dipasih 4 kelompok karena prajuritnya banyak. Nah, ini 1000, ini 1000, ini 1000, ini 1000. Yang satu ngikutin imam 1 rakaat. Ya, imam naik rakaat kedua, dia mufaroqah buru-buru, darapi pergi gantian yang kedua, rakaat kedua. Ya, imam naik rakaat ketiga, dia mufaroqah karena masuk sampai 1 rakaat, dan seterusnya sampai 4 rakaat. Per rakaatnya kelompok-kelompok. Ya berarti ikut perang kudu ngerti juga cara sholatnya. Ya, kalau nggak pada bingung, tadi model apaan sholat begini, sip-sipan. Ya, karena memang begitu aturannya. Ini berlaku kalau musuhnya tidak berada di arah kiblat, mencar di mana-mana. Wa in kana al-aduwwu fi jihadil qiblati, namun apabila musuhnya itu berada di arah kiblat. Umpama kita mau sholat lewat arah sono, musuhnya benar di depan kita. Yushahaduna fi sholati, yang posisi musuh dapat dilihat lagi sholat. Kita takbir Allahu Akbar, wah musuh. Memang arahnya dari sono, kita sholat madhabnya madhab sono lagi, memang kiblat kebetulan ke arah sono. Wa fil muslimina kathratun, dan jumlah orang muslim saat itu banyak. Caranya soffahum soffaini fa akthar, imam membagi prajuritnya 2 barisan atau lebih. Nah, kalau tadi musuhnya bukan di arah kiblat, dibaginya per kelompok, sholatnya ganti-gantian. Sekarang kalau musuhnya kebetulan sesuai dengan kiblat kita madhab sono, musuhnya di sono, maka bukan per kelompok, dibagi 2 sof. Bukan per kelompok, tapi 2 barisan atau lebih. Wa ahrama, dan dia takbiratul ihram, wa raka'a lalu ruku, wa rafa'a, dan dia i'tidal bil kulli secara bersamaan. Umpama sof pertama 1000 orang, sof kedua 1000 orang, 2000, bareng-bareng tuh. Rakaat pertama Allahu Akbar, tuh 2 sof ikutin Allahu Akbar. Imam ruku, dia ruku. Imam i'tidal, itu 2 sof i'tidal juga. Nah, di sini caranya nih yang beda nih. Fa idza sajada, maka tatkala imam sujud, sajada ma'ahus sofful ladzi yalihi, maka ikut sujud bersama imam barisan yang dekat imam. Barisan yang dekat imam sof berapa? Sof pertama. Kalian tidak tuh, sami Allah liman hamidah. Ini 2 sof ngikutin, sami Allah liman hamidah. Imam sujud, Allahu Akbar, yang sujud sof pertama doang. Terus sof yang kedua masih diri tuh, karena musuh di depan loh. Ya kalau sujud semua ditembakin dah. Nah, ini dijagain nih ambil sof yang kedua, karena dia ya, belum sujud, yang sujud baru sof pertama. Wastamarra sofful akharu qa'iman, dan tetap berjaga sof yang kedua qa'iman dalam keadaan i'tidal. Jadi imam sujud, yang sujud rokaat sof pertama doang, sementara sof kedua masih i'tidal tuh. Kan i'tidal rukun qasir memang boleh masih diri, ya, ini dalam keadaan takut. Caranya begini. Fa idza rafa'u ru'usahum, maka tatkala mereka mengangkat kepala mereka, artinya udah selesai itu imam beserta sof pertama, sajadah sofful akharu, maka baru sujud sof yang kedua. Mau sujud, ya duduk sujud, ini mau naik rakaat kedua Allahu Akbar. Nah ini sof pertama kan ikut tuh Allahu Akbar, baru sof keduanya sujud tuh. Ya, sujud, duduk, sujud, baru ngikutin lagi di rakaat yang kedua sama imam. Tsumma yarka'u wa yarfa'u bil kulli. Sekarang rakaat berapa nih? Rakaat kedua nih, kan udah bareng nih sekarang. Kemudian ia ruku dan dia i'tidal bil kulli secara bersamaan. Ini rakaat kedua nih.
membaca Fatihah, baca surat ini udah bareng. Nah, imam ruku, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, ngikut nih. Sof pertama, sof kedua sama kayak tadi, ngikut ruku, ngikut i'tidal. Fa idza sajada, maka apabila imam sujud, sajada ma'ahu sofful ladzi harasa awwalan. Maka yang sujud bersama imam pada rakaat kedua itu adalah sof yang tadinya ngejagain. Berarti sof berapa? Sof kedua. Jadi ketika imam itu rakaat kedua nih, sami Allah liman hamidah, semuanya ngikut nih. Sof pertama, sof kedua, sami Allah liman hamidah. Imam sujud, Allahu Akbar, itu sof pertama diri tuh. Yang sujud sof keduanya, Allahu Akbar. Dia dari sof kedua tadi gue jagain. Sekarang dia jagain sof yang pertama. Nah, sof kedua ngikutin itu sujud. Wa harasa sofful akharu, dan menjaga sof yang pertama. Fa idza rafa'u, maka tatkala mereka mengangkat kepalanya, udah selesai nih sujud, duduk, sujud, sajadah sofful akharu, baru sujud sof yang pertama tadi. Itu kalau dua sof. Tapi kalau softnya 10, ya tinggal pecah dua aja, 5 pertama, 5 kedua, begitu. Jadi rakaat pertama, 5 kedua ngejagain, ya, nanti rakaat kedua, 5 pertama yang ngejagain. Itu kalau 10, kalau 100, 50, kan ini jumlahnya kafir ya. Umpama ratusan ribu kaum muslimin, ya, pakai imamnya kudu ngerti fikih juga. Ini kita bikin berapa ya? Ya, 50 sof, berarti 25 pertama, 25 kedua. Ini 25 pertama, ntar rokat pertama sujud bareng sama saya semuanya, jelasin. Nah, ntar rokat kedua yang pertama itu ngejagain, rokat kedua tuh 25 kedua sujud bareng, dan seterusnya. Caranya begitu. Kalau musuhnya di hadapan kita kelihatan lagi sholat. Tapi kalau musuhnya mencar-mencar, bikinnya bukan sof, tapi berkelompok. Wa yundabu hamlus silahi fi sholatil khawfi, dan disunnahkan membawa senjata ketika melaksanakan sholat khawf. Nggak apa-apa itu, mau tembakan taruh aja di leher, apa pedang, apa panah, apalagi perang. Wa idza shtaddal khawfu, maka apabila semakin meningkat ketakutannya, awil tahamal qitalu, atau semakin berkecamuk peperangannya, shollau rijalan, maka mereka boleh sholat dalam keadaan jalan kaki, warukbanan, dan mengendarai, ilal qiblati wa ghairiha, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Wah, semakin dekat musuh, semakin berkecamuk perang, akhirnya bubar tuh barisan sholat. Boleh sambilan jalan, sambilan naik kuda, karena ini lagi dalam keadaan khawatir. Jama'atan wa furoda, boleh berjamaah, boleh sendiri-sendiri. Wa yumi'una birruku'i, dan mereka memberikan isyarat ketika ruku. Wasujudi, dan sujud, in ajazu, apabila mereka tidak mampu melakukannya seperti sempurnanya sholat. Jadi umpamanya lagi jalan, aja mau ruku susah nih, lagi perang, pakai isyarat aja. Sekarang saya lagi ruku, mesti berjalan. Yang lagi di atas kuda, sekarang saya lagi sujud. Itu pakai ima itu isyarat. Wasujudu akhfadu, dan isyarat sujud itu lebih rendah. Wa ini turru ila darbil mutatabi'i, dan apabila mereka terpaksa untuk memukul secara bertubi-tubi, lagi perang, lagi berhadapan, dorobu, mereka boleh memukul. Padahal lagi sholat tuh saat itu, lagi jalan, lagi sholat, musuh dekat. Nah, mutor itu terpaksa buat menghadapi musuh itu. Ini lagi sholat di kanannya, boleh mukul. Padahal kan bergerak ya lebih dari 2 atau 3 secara terus menerus, dia boleh batal. Nah, ini dalam keadaan khawatir boleh. Wala i'adata alaihim, dan tidak ada mengulang sholat atas mereka karena sudah dianggap sah. Wala yajuzu siyahu, namun tidak boleh berteriak. Umpama dia lagi sholat jalan sambil mukul, ya itu boleh, tapi yang tidak diperbolehkan itu berteriak. Kalau udah selesai, nah kembali lagi diperbolehkan.